Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal khalidun rahimakumullah wa barakatuhu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan ini untuk bersama-sama kita menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian hal haram berkaitan dengan bahan, produk, makanan dan lainnya. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang hal haram, ya, sarang walet. Nah, ini termasuk yang banyak di budidaya, juga banyak digunakan, dan harganya juga, ya, kalau orang yang punya apa itu budidaya walet itu ya biasanya ya dia punya penghasilan yang besar. Ya, sekarang sudah berapa kilo? Ya, sekarang kilo berapa juta ya? Itu baru sekilo. Ya. Nah, itu bisa dipakai untuk pangan maupun obat. Ya. Itu yang mengkonsumsi juga tidak semua orang. Ya. Harganya saja ada. Ya. Ada nanti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang sudah permasalahan. Belum. Bersama. Ya, karena harganya segitu. Nah, sarang burung walet itu berasal dari cairan yang keluar bersama air liur. Ya, air liur burung walet. Ya, yang kemudian mengering. Ya. Itu air liur. Dan tidak jarang juga bercampur dengan kotoran. Jadi maka kalau perlu diambil dari tempat itu bisa menempel di dinding, ya, di dinding atau di apa itu bebatuan buah seperti itu. Ya, itu biasanya dia kotor. Banyak bulunya, banyak ya, kotorannya juga. Bahkan ya, ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa sarang burung walet itu berasal dari air liur yang sudah mengering. Tidak hanya air liur saja, ada zat lain. Ya. Nah, pada kasus seperti itu maka muncul pertanyaan hukum mengkonsumsi sarang burung walet dan membudidayakannya. Nah, salah seorang ahli di bidang walet ini, ya, dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, ya, Dr. Mustama Saifuddin, beliau menjelaskan bahwa sarang burung walet berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung. Jadi ada zat khusus
yang berasal dari tembolok burung walet yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah. Jadi tidak hanya air liur saja, tapi ada zat lain yang berasal dari temboloknya. Tembolok itu tempat untuk menyimpan makanan ya. Di burung biasanya di bagian pang. Enggak di itu kelihatan ayam atau burung itu biasanya kelihatan. Ya. Apa? Iya. Prosesnya mirip dengan madu yang dikeluarkan oleh lebah. Jadi madu itu tidak hanya dari tumbuhan saja kemudian itu jadi madu. Jadi ada semacam tadi zat lain ya dari lebah itu. Kalau dia hanya unsur apa itu makanan dari tumbuh-tumbuhan mungkin ya tidak khasiatnya seperti itu ya, sehingga madu itu kan khasiatnya banyak karena sudah diolah oleh lebah itu. Nah, sarang burung walet adalah sarang yang dibuat oleh burung walet berasal dari zat yang tersimpan di tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah. Ini ya. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, apakah itu termasuk sesuatu yang najis atau itu termasuk juga sesuatu yang menjijikkan? Ya. Bagaimana hukumnya? Ya. Jadi berkaitan dengan sarang burung walet itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, mungkin dulu tidak ada orang yang mengkonsumsinya. Ya, dulu mungkin tidak ada orang yang mengkonsumsi. Ya, atau bahkan mungkin di daerah Arab tidak dikenal tentang burung walet itu. Dan itu biasanya berada di daerah pantai, dekat pantai. Kenapa? Biasanya daerah-daerah dekat pantai, di daerah yang ada bebatuan, kemudian ada unsur airnya ini. Nah, tebing-tebingnya biasanya. Jadi di dalam Al-Quran tidak disebutkan la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yatamu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Disebutkan dalam Al-Quran yang seperti yang pernah kita kaji ya. Di antaranya adalah darah, bangkai, daging babi dan apa yang tidak disembelih ya dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkaitan dengan burungnya sendiri itu halal apa tidak? Burung walet halal. Nah, dalam hadis Nabi ya tidak disebutkan juga tentang burung itu. Ada beberapa burung yang diharamkan dalam perspektif hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ya, burung elang, burung ngasar, burung gagak, raja wali dan sejenisnya. Ya, itu yang diharamkan. Ya, kalau kriterianya disebutkan oleh Rasulullah SAW, segala burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa itu hukumnya Rasulullah SAW bersabda, "Kulli dzinabin minas sibahi wa an kulli dzi mikhlabin minat tayri
Rasulullah SAW melarang yang memakan setiap hewan yang bertaring, ya, yang buas, hewan bertaring dan buas, dan burung yang bercakar tajam, tadi elang, raja wali dan sebagainya itu, ya, bercakar tajam, itu hukumnya haram. Juga burung yang diperintahkan untuk dibunuh, haram, itu termasuk hewan atau burung yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, ada ya, ya, burung yang diperintahkan untuk dibunuh itu. Burung apa namanya? Gagak. Atau burung yang menyebabkan kebakaran hutan itu. Itu kan termasuk disebutkan dalam hadis Nabi. Ya, ada burung itu yang menyebabkan kebakaran hutan, dan itu banyak terjadi. Ya, ternyata setelah dilakukan penelitian itu kan, ya, kebakaran hutan itu diantaranya disebabkan oleh burung itu. Karena juga dalam hadis itu diperintahkan untuk dibunuh hewan itu, ya. Kemudian, ya, hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Ada yang hewan diperintahkan untuk dibunuh, ada yang hewan tidak boleh dibunuh. Ya. Apa di antaranya yang tidak boleh dibunuh itu? Burung hudhud. Ya. Jadi ada hewan yang tidak boleh dibunuh, maksud burung itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in min ad-dawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh 4 hewan melata. Apa di antaranya? An-namlah, semut. Ya, semut itu paling banyak. Ya, bahkan di rumah-rumah kita juga banyak. Tapi oleh Rasulullah tidak boleh nanti kalau diobati, obat semut. Kalau dibiarkan banyak itu. Ya. Wanahlah itu lebah. Lebah itu gak boleh dibunuh. Wal hudhud, ya, burung hudhud. Ya, burung hudhud ini disebut dari mana Pak? Dalam Al-Quran juga, ya. Ya, burung yang diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman. Ya, burungnya kecil gitu. Was-surat, dan burung surat. Ya. Ini 4 hewan yang tidak boleh dibunuh. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya haram. Ya, memakannya haram. Nah, sehingga di dalam Al-Quran juga, di dalam hadis juga tidak disebutkan secara jelas tentang burung walet ini. Ya, hanya beberapa burung saja yang dijelaskan hukumnya. Nah, para ulama menyebutkan tentang kriteria hal haram hewan. Jadi antaranya, ya, para ulama menyebutkan bahwa di antara kriteria hewan itu halal atau haram adalah yang pertama, apakah, ya, dia termasuk membahayakan, apakah dia itu najis atau tidak. Yang tadi tidak disebutkan kriteria lain untuk menentukan apakah suatu itu halal atau haram. Ya, di antaranya adalah apakah mengandung najis, apakah membahayakan, apakah dianggap
menjijikkan. Ya. Ini beberapa kriteria yang disepakati oleh para ulama. Nah, berkaitan dengan sarabul walad yang berasal dari liur, ya. Nah, liurnya itu hukumnya apa? Apakah itu termasuk suci, ya, atau najis? Ya, air liurnya itu termasuk suci atau najis? Itu termasuk menjijikkan atau tidak? Ya, kalau menurut kita, menurut kebiasaan kita, ya, itu termasuk menjijikkan atau tidak? Air liur, ya, termasuk menjijikkan. Itu termasuk najis atau tidak? Nah, kalau berkaitan dengan air liur ini, ya, di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan. Di dalam hadis Nabi juga tidak disebutkan secara khusus tentang hukum air liur hewan. Ya, tapi di situ dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan bekas minum air, ya, air bekas minum hewan. Bisa hewan itu berupa hewan jinak, ya, ternak atau hewan buas. Yang di situ tentunya bercampur atau bertemu antara air dengan air liur hewan itu. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Kabsyah binti Ka'ab radhiyallahu anha bahwa Abi Qatadah bertamu kepadanya. Kabsyah bercerita, lalu dia menyiapkan air untuk berwudu. Lalu datang seekor kucing dan meminum dari air tersebut. Ya, disediakan air untuk berwudu, kemudian diminum oleh kucing. Nah, kucing itu biasanya makan, ya, bisa juga makan kayak tikus, ya. Ya. Nah, kemudian Kabsyah berkata, diminum oleh kucing, kemudian dia tunggu dulu. Kemudian Abi Qatadah berkata, apakah engkau heran? Ia menjawab, iya. Ia pun berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucingnya tidak najis. Ya. Jadi kucing itu memang hewan yang tidak najis. Ya. Kucingnya, ya, maka itu termasuk yang kita pelihara, boleh pelihara. Jadi meskipun dia itu hewan yang haram dimakan, tapi dia hukumnya suci. Ya, ini kaidah umumnya dulu pernah kita sampaikan. Semua binatang hidup atau makhluk hidup itu hukumnya suci, kecuali anjing dan babi. Semua bangkai itu hukumnya najis, kecuali ikan dan belalang, gitu ya. Jadi ini termasuk walaupun kucing itu haram dimakan, tapi dia hukumnya suci. Alasannya karena ia hanyalah termasuk hewan yang sering ada di sekeliling kita. Jadi, nah, kucing itu banyak kita jumpai di sekeliling kita. Nah, kemudian dalam hadis yang kedua disebutkan tentang bekas minum keledai, dan itu kucing. Jadi boleh, ya, bekas minumnya itu digunakan untuk berwudu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, apakah kami boleh berwudu dari air bekas minum keledai?
Jadi kalau kita punya ember, kemudian kita kasih minum keledai, apakah boleh itu digunakan untuk berwudu? Nabi menjawab, ya boleh, ya boleh, boleh juga dari bekas binatang buas. Ini jelaskan bahwa ya bekas air minum hewan itu meskipun itu binatang buas, ya sisa air minumnya termasuk suci. Jadi boleh digunakan untuk bersuci. Nah kalau diminum berarti ya boleh. Ya, tinggal kita kira-kira itu termasuk menjijikkan apa enggak kalau minum bekas air minum hewan itu. Ya. Karena buat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis lain juga disebutkan dari Yahya ibnu Abdurrahman ibnu Khatib bahwa Umar bin Khattab berpergian dan berkendara bersama Amr bin As hingga melewati telaga. Kemudian Amr bin As bertanya kepada pemilik telaga, wahai pemilik telaga, apakah ada binatang buas yang datang minum ke telagamu? Kemudian Umar bin Khattab memotong, wahai pemilik telaga, jangan kau jawab. Ini kalau kita tidak tahu itu malah ya tidak diperintahkan untuk mencari tahu. Tidak perlu kita menelusuri sesuatu yang memang tidak perlu untuk mempertanyakan tadi apakah itu di situ ada air, ya yang air itu mau digunakan untuk berwudu. Ya, kemudian dia khawatir kalau itu sudah diminum oleh hewan, ya karena dia tidak tahu bahwa air yang diminum oleh hewan itu sebenarnya adalah air suci. Jadi Umar mengatakan seperti itu, jangan kau jawab, karena kita minum atas minumnya binatang buas. Ya, dan binatang buas juga minum minuman kita. Artinya ya boleh-boleh saja kalau itu air yang sudah diminum oleh hewan seperti binatang buas sekalipun. Dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari beberapa riwayat ini menjelaskan bahwa air ya bekas minuman hewan itu hukumnya suci, ya, dan setiap yang suci itu hukumnya halal. Ya, setiap yang halal itu suci, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini juga bisa dipahami bahwa air liur hewan itu hukumnya adalah suci. Sebab kalau dia najis, ketika bertemu dengan air itu, maka airnya akan menjadi mutanajis. Ya. Nih. Nah, pendapat para ulama bagaimana? Imam Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', beliau meriwayatkan adanya kesepakatan di antara para ulama ahli fikih yang menjelaskan bahwa sisa air minum dalam wadah yang diminum oleh hewan, yang hewan itu dimakan dagingnya, hukumnya adalah suci dan boleh diminum, ya, dan bahkan boleh berwudu dengan air bekas minuman hewan. Sementara itu pendapat ulama kontemporer, yaitu ulama klasik tadi yang disebutkan bahwa sepakat air yang telah diminum oleh hewan itu hukumnya tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Nah, pendapat ulama kontemporer tentang hukum air
liur hewan. Di antaranya adalah Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam beserta dalilnya. Ini termasuk kitab yang bagus ya. Ini sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia juga. Dia cukup lengkap. Jadi kalau kita mau pakai referensi itu bagus ya, karena dia menjelaskan hukum fikih itu lengkap dengan dalilnya dan juga pendapat para ulama ya. Beliau mengatakan bahwa pendapat Syafi'iyah menjelaskan cairan yang keluar dari jenis hewan seperti keringat, air liur, ingus, dan lendir adalah suci kecuali diyakini keluar dari perut. Maka tadi air liur, burung walet itu keluar dari perutnya. Kembolo itu termasuk perut atau bukan? Termasuk apa enggak? Karena nanti masih ada usus dan sebagainya. Itu penyimpanan sementara makanannya, itu masih dalam bentuk makanan biasanya ya, belum berubah jadi kotoran ya. Kalau di tembolak itu belum jadi kotoran biasanya. Jadi kalau kita sembelih ayam atau burung itu ya, itu dikeluarin masih, kalau jatuh masih berupa jagung gitu. Jadi beliau menjelaskan bahwa cairan yang keluar dari setiap jenis hewan seperti keringat, air liur, ya, ingus dan lendir adalah suci. Berarti ya kalau kita kaitkan dengan liur burung walet tadi ya termasuk suci. Ya. Dan kemudian apakah air liur itu termasuk sesuatu yang menjijikkan? Ya, menurut ulama penggambaran juga, yaitu Said Sabiq. Ya, Said Sabiq ini penulis kitab fikih yang terkenal juga, ya, yang kita sering kita pakai, yaitu fikih sunnah. Ya, fikih sunnah itu terjemah dalam 5 jilid. Yang 5 jilid itu banyak dipakai juga karena beliau mengutip Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama juga. Jadi di situ banyak sekali hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh umat Islam dalam memahami fikih ya, berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah. Nah, beliau menjelaskan tentang pengertian khabis ya, atau kotor atau jijik yang diharamkan, bahwa di dalam kitab Ad-Darani dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh ya, manusia secara umum, bukan terbatas oleh komunitas Arab. Jadi yang dinamakan kotor atau jijik itu dalam pandangan siapa? Karena terkadang sebagian orang menganggap sesuatu itu menjijikkan, bagi orang lain belum tentu. Ya, termasuk tadi air liur hewan itu, bagian orang mungkin ya tidak, tapi sebagian yang lain itu menganggap menjijikkan. Ya. Jadi beliau mengatakan hewan yang dianggap kotor oleh manusia secara umum bukan karena ada alasan, bukan pula karena tidak terbiasa, akan tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor. Jadi itu hanya anggapan beberapa orang, ya.
maka ia dianggap haram. Nah, jika persepsi tentang menjijikkan itu hanya di sebagian masyarakat, tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat. Jadi kalau ada yang menganggap ya suatu itu menjijikkan bagi sebagian orang, dan bagi sebagian yang lain tidak menjijikkan, maka yang diambil adalah suara mayoritas. Dicontohkan seperti hewan melata darat dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan, akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Jadi ada beberapa hewan ya yang sebagian orang itu mungkin jijik. Contohnya apa? Cacing gitu maksudnya. Cacing itu menjijikkan bagi. Cacing itu dipakai untuk obat vermin itu. Boleh enggak? Ya, kalau kita tipes itu, ya, karena tipes biasanya yang diminum obat itu cacing tanah dia. Ya. Kenapa? Ya dibersihin ya iya dibersihin. Ya, kalau kita lihat cacing yang gede itu menjijikkan. Kalau belut nggak begitu. Kalau belut itu kan kayak ular ya, kayak ular kayak ikan juga. Bentuknya aja kayak ular. Itu termasuk ikan juga belut itu. Boleh. Ya. Kalau cacing satu yang menjijikkan itu sebagian orang ngomongnya jijik, tapi sebagian orang tidak. Ya. Nah, buat Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk lagi berhijab atau yang ya ini karena memang kalau di dalam Al-Quran atau hadis itu tidak disebutkan secara jelas hewannya apa. Ya, dan kriteria menjijikkan itu ya tadi mungkin sebagian orang. Tapi kalau seperti hewan apa namanya kalajengking, ya, kemudian apalagi itu kelabang, kalau ya tadi termasuk sih apa laron, banyak sebenarnya. Banyak. Lalu serangga ya. Banyak juga serangga atau kutu itu yang dijadikan bahan obat ya. Kalau kecoa itu dijijikkan. Banyak sebenarnya hewan-hewan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis itu. Maka itu perlu kajian khusus, perlu kajian yang lebih mendetail, tidak hanya dari perspektif fikih klasik, dari segi medis juga, dari segi sains ya, keilmuan. Ya. Maka biasanya kalau di MUI itu dia tidak hanya dikaji dari aspek hukum fikihnya saja, tapi dikaji juga dari aspek saintifiknya juga. Ya, seperti dulu yang kita bahas itu tentang serangga kokinial itu atau yang disebut dengan karmin itu, yang sempat heboh itu karmin. Ya, itu banyak dipakai. Seperti itu banyak dipakai. Ya, setelah kita lakukan kajian, kalau secara hukum fikih saja ya seperti yang dikatakan siapapun itu yang mengatakan dia itu hukumnya haram karena dia hanya dalam perspektif fikih saja,
atau pendapat para ulama dalam kitab-kitab klasik saja. Ya, ini pentingnya juga kajian itu dari aspek saintifik. Yang menetapkan halal haram itu tidak hanya perspektif fikih saja, jadi perlu saintifik juga untuk melengkapi, untuk menguatkan. Ini untuk halal haram yang memang tidak ada dalilnya, dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Jadi termasuk kriteria yang menjijikkan itu. Kenapa hewan ini tidak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum? Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hewan-hewan itu tidak dikonsumsi alasannya adalah karena biasanya kotor atau menjijikkan. Ya. Nah, kalau itu menjijikkan, maka itu masuk dalam kriteria ya wa yuharrimu alaikumul khaba'is, dan diharamkan bagi kalian itu sesuatu yang buruk atau menjijikkan atau kotor. Jadi kalau itu termasuk kriterianya adalah kotor, itu ya haram. Yang disebutkan dalam Al-Quran khaba'is, ya, jijik, kotor. Ya. Jadi kalau itu termasuk dalam kriteria khaba'is, adalah yaitu setiap hal yang dianggap kotor, ya, seperti ludah, ingus, keringat, ya, ludah itu kita jijik. Kalau yang orang sendiri mungkin, ya. Tapi kalau ingus kan, keringat itu termasuk suci, ya, orang keringat suci, tapi termasuk menjijikkan. Ya. Ya, kutu itu termasuk menjijikkan apa? Jenis kutu itu ya. Ya, kan banyak kutu yang jadi lak itu termasuk kutu juga. Kita sebut selak itu banyak dipakai juga. Ya, nyamuk dan sebagainya. Jadi kalau itu termasuk tadi dalam kriteria menjijikkan, ya, apakah apa tadi itu ludah atau air liur, burung walet itu termasuk kriteria menjijikkan atau tidak, meskipun tadi dianggap suci, ya. Nah, itu. Kalau itu termasuk menjijikkan, ya maka hukumnya haram. Kalau menjijikkan, nah, kira-kira menurut umumnya, ya, mayoritas survei, menurut hasil survei, menurut mayoritas air liur, burung walet itu termasuk menjijikkan atau tidak? Ya, karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khaba'is adalah sesuatu yang buruk dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dipandang menjijikkan oleh orang yang memiliki dzauq atau rasa normal, jadi ukurannya orang normal. Ya, jijik menurut siapa? Orang yang normal. Karena ada juga orang yang tidak normal, sesuatu yang menjijikkan dianggap biasa juga ada. Ya, bagi orang-orang yang sudah terbiasa gitu. Ya biasanya kalau bagi orang yang tidak terbiasa, ya cacing itu menjijikkan. Ya. Tapi kalau udah orang yang biasa, ya, kalau mereka yang biasa ngomong biasa saja. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jijik yang dianggap di situ adalah sesuatu yang dipandang jijik oleh orang yang memiliki dzauq atau rasa normal. Sungguh pun di antara mereka ada orang-orang tertentu yang tidak memandang jijik. Ya.
dibersihkan begitu ya tadi jijik atau tidak. Nah, menurut fatwa MUI menetapkan hukum tentang sarang burung walet itu sebanyak 2 kali. Prosesnya ada 2 kali penetapan, yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2012. Ya, fatwa MUI menjelaskan bahwa burung walet itu termasuk hewan yang dagingnya bisa dimakan, ya halal. Ya, burungnya dengan terlebih dahulu disembelih secara syar'i, ya. Dan bahwa air liur burung walet itu hukumnya suci, ya, burungnya halal, air liurnya suci, sehingga mengkonsumsi sarang burung walet itu, ya, menurut MUI diperbolehkan. Jadi yang dipandang adalah sucinya saja. Apakah itu menjijikkan atau tidak, ini tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Jadi menurut fatwa MUI, ya, itu hukumnya halal. Nah, dalam hal sarang burung walet yang bercampur dengan kotoran, karena situ dia bercampur dengan kotoran, maka perlu dibersihkan, ya, perlu disucikan dengan cara yang sesuai dengan syariat, dengan ketentuan syariat. Ya. Nah, bagaimana caranya itu? Itu apakah kalau disiram atau dicuci itu kira-kira rusak nggak itu? Sarang burung waletnya kering itu, ya, yang bercampur dengan kotoran itu kalau dicuci kira-kira dia rusak atau tidak? Ya, kalau kering kan padat ya, tapi ketika dicuci itu ada ahlinya yang membersihkan, membersihkan sarang burung walet itu, karena itu termasuk sulit. Ya, bulu-bulunya itu kan kadang tercampur di dalam, ya, keras, ya, dan itu prosesnya juga lama, ya, prosesnya lama. Jadi kalau memang itu sudah dipastikan bahwa sarang burung walet itu bisa dibersihkan dan disucikan, maka MUI, ya, dalam fatwa yang kedua itu tahun 2012 itu menyatakan, ya, itu hukumnya halal dan suci. Kalau tadi pertama kan menyebutkan bahwa itu hukumnya halal. Yang kedua, kalau itu mau bercampur dengan najis, maka ya harus bisa dibersihkan. Kalau tidak bisa, ya hukumnya najis, haram. Tapi kalau bisa dibersihkan, ya, bisa disucikan secara syar'i, maka itu hukumnya halal dan boleh dikonsumsi. Ada bagi Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang saya sampaikan, silakan disebutkan. Cukup ya, Pak? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.